Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog, hingga dikenal sampai sekarang ini. Psikolog kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode zaman. Yang pertama, pra berdirinya psikologi. Kedua, psikologi sebagai ilmu otonom. Ketiga, perkembangan psikologi modern. Berikut ini adalah ulasan sejarah perkembangan psikologi. Periode pra berdirinya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, memiliki arti jiwa dan kata sehingga diartikan keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan atau mental. Tahukah Anda, psikologi bersifat abstrak, akan tetapi sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan suatu kegiatan, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. Pra-psikologi juga merupakan periode di mana psikologi belum dijadikan sebagai keilmuan, atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar bentuk psikologi. Psikologi sebagai ilmu otonom pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Laboratorium Wundt didirikan di Leipzig. Wundt juga memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam penelitian-penelitiannya. Wundt percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen, kemudian memiliki mekanisme penting yang menghubungkan antara elemen kejiwaan sehingga membentuk struktur jiwa yang utuh dan disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga disebut sebagai tokoh asosianisme. Kemudian Edward Bradford Titchener mencoba menyebarluaskan ajaran dari Wundt ke Amerika. Namun orang Amerika kurang menyukai teori Wundt dan menganggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara langsung. Mereka akhirnya membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokoh-tokoh seperti William James dan James McCann Chettle. Aliran ini lebih berfokus pada fungsi jiwa daripada strukturnya. Perkembangan psikologi modern. Sejarah perkembangan psikologi berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh-tokoh sejarah ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuk psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini adalah awal dari munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Namun karena banyak pendapat dan pertentangan, maka munculnya banyaknya aliran-aliran psikologi lainnya, yaitu fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisis, humanistik psikologi. Berikut ini adalah uraian dari aliran-aliran tersebut. Yang pertama, strukturalisme. Strukturalisme ini mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun. Metode introspeksi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisis. Tujuannya untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisis unsur-unsur tertentu. Yang kedua, fungsionalisme. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. James beranggapan bahwa pendapat Wundt keliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan, struktur, dan bukan kesadaran ataupun respon manusia.
Aliran ini juga merupakan proses mental terjadinya aktivitas psikologi, tujuan, dan fungsi. Yang ketiga, behaviorisme. Behaviorisme masuk sebagai gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh. Pendiri aliran behaviorisme ini adalah John B. Weston. Aliran ini fokus pada gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar. Yang keempat, Gestalt psikologi. Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur atau strukturalisme. Pemikiran Gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan, sedangkan alat yang mendasari adalah persepsi dari hasil pengamatan. Yang kelima, psikoanalisis. Aliran ini muncul pada tahun 1900. Psikologi dikembangkan awalnya dari dasar-dasar tinjauan klinis psikiatritis dari aliran psikoanalisis. Psikoanalisis ini diawali oleh Sigmund Freud, seorang psikiater dari Australia. Pengobatan dilakukan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan dan teori kepribadian itu muncul sebagai pendekatan psikoterapi dari berbagai pasien dengan gangguan mental yang berbeda. Dan yang terakhir adalah humanistik psikologi. Aliran humanistik merupakan bantahan dari kekurangan-kekurangan yang ada di aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran humanistik ini didasari pada pengalaman masa lalu yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian manusia yang berbeda-beda. Inilah sejarah psikologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Selamat bertemu di video berikutnya.